cara untuk memasang EKG dan melakukan perekaman EKG pada pasien. Sebelum kita melakukan tindakan, saya akan memperkenalkan alat-alat yang kita perlukan untuk melakukan perekaman EKG. Yang pertama, Anda memerlukan tisu. Tisu nanti digunakan untuk membersihkan jeli yang ada di tubuh pasien setelah melakukan perekaman EKG, karena nanti kita akan menggunakan jeli. Nah, ini adalah jeli yang nanti dioleskan pada area pergelangan tangan pasien, pergelangan kaki pasien, dan di area dada pasien untuk memudahkan gelombang listrik itu menjalar atau tersalur ke area elektroda, sehingga gelombang listrik dari jantung bisa lebih mudah untuk terekam. Selanjutnya, ini ada bengkok. Bengkok ini digunakan untuk meletakkan sampah-sampah yang tidak kita gunakan lagi ketika kita sudah selesai untuk melakukan perekaman EKG. Kemudian yang berwarna hijau ini ada 6 buah. Ini adalah elektroda yang nanti kita tempelkan pada area dada pasien. Jadi nanti ada kabel yang nanti dipasangkan di sisi samping elektroda ini. Jadi nanti ada 6 titik yang nanti akan kita pasang elektroda, kemudian kita pasang dengan kabel. Nah, gunanya elektroda ini adalah untuk menangkap gelombang listrik dari jantung pasien. Ini ada 6. Nanti 6 ini digunakan untuk V1, V2, V3, V4, V5, dan V6. Selanjutnya ada elektroda lagi yang bentuknya berbeda dengan elektroda dada. Ini adalah elektroda untuk ekstremitas atau untuk pergelangan kaki dan pergelangan tangan pasien. Ini ada yang besar, ada yang ukuran kecil. Nah, yang ukuran kecil ini digunakan untuk pergelangan tangan dan yang besar ini untuk pergelangan kaki. Nah, nanti ukuran dari elektroda nanti akan berbeda-beda pada setiap usia. Nah, karena pasien nanti yang kita rekam pasien dewasa, ini adalah ukuran elektroda ekstremitas untuk pasien dewasa. Sama juga dengan elektroda dada. Kalau nanti yang kita rekam anak-anak atau bayi, elektrodanya akan lebih kecil ukurannya. Jadi ini untuk ukuran dewasa. Untuk elektroda ekstremitas, kita menggunakan 2 elektroda untuk elektroda pergelangan tangan kanan dan kiri, dan 2 elektroda untuk pergelangan kaki kanan dan kaki kiri. Jadi kita membutuhkan 4 elektroda ekstremitas. Nah, di elektroda ini juga ada tempat untuk meletakkan kabel nanti. Sama nanti fungsinya kabel dan elektroda ini untuk menangkap gelombang listrik dari jantung dan untuk merekam serta memudahkan gelombang listrik itu untuk terekam pada mesin EKG. Selanjutnya, kita menyiapkan kapas alkohol. Kapas alkohol ini digunakan untuk membersihkan area pergelangan tangan, kedua pergelangan kaki, dan area dada yang nanti akan kita pasang elektroda. Gunanya untuk membersihkan kotoran-kotoran pada area pergelangan tangan dan area dada supaya nanti gelombang listrik mudah untuk ditangkap pada elektroda dan terekam dengan baik pada mesin EKG. Selanjutnya ada handscoon sebagai alat proteksi diri baik bagi Anda maupun bagi pasien. Jadi nanti Anda akan memegang tubuh pasien, nanti akan ada cairan tubuh pasien seperti keringat, atau mungkin ada luka area pasien, luka terbuka, atau luka yang menyebabkan Anda harus terkontaminasi dengan cairan tubuh pasien seperti darah, sehingga supaya tidak ada infeksi nosokomial antara pasien dan Anda atau Anda dengan pasien, maka Anda diharapkan menggunakan handscoon. Handscoonnya handscoon bersih, jadi bukan steril. Selanjutnya ini adalah mesin EKG. Mesin EKG ini biasanya dia ketika ada di rumah sakit, kabel ini akan terpisah dengan mesin EKG. Ketika mesin EKG itu baru pertama kali akan Anda gunakan. Jadi Anda perlu mengenali untuk bagian-bagian dari mesin EKG. Untuk kabel ini disambungkan dulu ke mesin EKG pada persambungan yang bentuknya seperti ini. Kemudian Anda pasang sesuai dengan bentuk persambungan untuk kabel ini. Dikencangkan. Nah, kabel inilah kabel-kabel yang nanti Anda sambungkan ke elektroda bagian dada dan elektroda bagian kaki dan tangan. Dada maupun ekstremitas itu ada 2 kaki dan 2 tangan. Kalau Anda lihat di sini, elektroda-elektroda ini memiliki warna. Nah,
Untuk elektroda yang menggunakan warna ini sebaiknya Anda menghafalkan warnanya supaya nanti Anda lebih cepat untuk melakukan perekaman EKG, karena mungkin saja ketika Anda melakukan perekaman pasien berada pada kondisi serangan jantung atau AMI. Nah, untuk yang kabel yang lebih panjang ini, yang dia itu hanya terdapat 4 warna, ini adalah untuk ekstremitas. Untuk warna merah nanti disambungkan pada elektroda di pergelangan tangan kanan. Kemudian yang warna kuning disambungkan pada elektroda pada pergelangan tangan kiri. Jadi merah, kuning. Kemudian untuk yang berwarna hijau nanti disambungkan pada elektroda di pergelangan kaki kiri. Kemudian kalau yang hitam disambungkan ke elektroda pada pergelangan kaki kanan. Ya, jadi diingat merah, kuning, hijau, hitam. Nah, selanjutnya ada kabel lagi. Ini kabelnya di sini dia menggunakan warna putih di sini kabelnya, tapi mungkin nanti beberapa mesin berbeda-beda. Cuma Anda kenali saja, pasti nanti panjang dari kabel yang untuk ekstremitas dan dada itu berbeda. Lebih panjang yang ekstremitas. Nah, ini untuk yang elektroda, kabel yang nanti dipasang di elektroda bagian dada yang tadi saya bilang V1, V2, V3, V4, V5, V6, ada 6 warna yang harus kalian ketahui. Nah, di sini untuk yang warna merah nanti dipasang di V1. Nah, biasanya di kabel mesin EKG itu setiap kabel itu sudah ada tulisan warna, tulisan elektrodanya. Di sini ada tulisan C1, itu sama dengan V1. Kemudian V2 untuk yang kuning, V3 dan seterusnya itu ada. Cuma memang lebih baik Anda mengenali alat Anda dahulu sehingga ketika Anda memasang, Anda sudah tidak mengecek tandanya lagi tapi tinggal mengenali warnanya sehingga lebih cepat dan efisien. Nah, sekarang untuk yang dada urutan warnanya, merah itu untuk V1. Kemudian kuning itu untuk yang V2. Kemudian untuk yang hijau itu V3. Merah, kuning, hijau. Kemudian setelah itu yang V4 itu berwarna coklat. Kemudian untuk yang V5 berwarna hitam. Untuk yang V6 nanti berwarna ungu. Jadi V1, V2, V3, V4, V5, V6 itu merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. Itulah yang nanti kita pakai untuk mesin EKG yang kita punya. Ya. Ini untuk kabelnya. Untuk kabel sebaiknya nanti setelah Anda memakai harus dirapikan supaya tidak mengait satu sama lain sehingga nanti menyulitkan Anda ketika akan memasang EKG. Karena kemungkinan pasien berada pada kondisi gawat darurat, dia sedang mengalami nyeri dada yang khas pada sindrom koronari akut sehingga perekaman EKG harus segera dilakukan untuk menentukan terapi farmakologi selanjutnya. Jadi perekaman EKG harus dilakukan secara cepat. Kemudian selanjutnya di sini ada kabel berwarna hitam. Ini adalah kabel adaptor. Untuk adaptor sendiri, ini di sini ada lubang untuk menancapkan kabel adaptor. Nah, adaptor ini fungsinya apa? Untuk memberikan aliran listrik pada alat rekaman EKG. Jadi dia menggunakan energi listrik dan gunanya untuk mencharge atau mengisi baterai di dalam mesin EKG ini. Jadi mesin EKG ini masih bisa digunakan ketika listriknya mati, ketika baterai ini terisi oleh energi listrik, begitu. Kemudian setelah itu di sini ada tombol di bagian samping. Tombol di sini digunakan untuk membuka tempat kertas rekaman EKG. Jadi kalau Anda lihat di sini, ini ada rollnya itu dipasangnya seperti ini ya, seperti ini. Kemudian di sini ada kertas. Nah, kertasnya yang dipasang di sini adalah kertas EKG. Cara memasangnya, ketika rollnya habis, ketika kertasnya habis, nanti dilepas dari rollnya. Kemudian rollnya dipasang begini. Yang kertasnya di sini yang ada kotak-kotak berwarna merah, kadang kotaknya berwarna biru, pokoknya yang ada kotak ini dalam bentuk seperti ini. Dan perlu diingat, yang bentuk rollnya seperti ini memanjang dan ini tidak ada istilahnya
garis yang menonjol, yang ini diletakkan di bagian yang di sini, di kanan. Kemudian yang ada garis menonjolnya nanti diletakkan yang ada garis menonjol. Nah, Anda keluarkan sedikit untuk kertasnya. Sudah dikeluarkan sedikit, kemudian Anda pasang. Nah, setelah itu Anda letakkan seperti ini. Jadi ketika Anda buka seperti ini, kemudian Anda tutup seperti ini, kemudian Anda pasang kembali penutupnya. Sehingga nanti yang terlihat di atas itu adalah kertas yang ada garis-garisnya. Karena nanti gelombang EKG akan terekam dan akan ada gambaran di kertas yang ada garisnya. Garis ini digunakan nanti untuk mengetahui panjang gelombang, kemudian lamanya terjadi gelombang, kemudian voltase yang muncul. Jadi Anda tidak boleh kebalik. Kalau yang nanti Anda pasang di atas itu yang berwarna putih, nanti tidak akan terekam gelombangnya. Jadi harus yang ada garisnya, seperti ini. Nanti kalau habis, balik lagi, buka lagi, lepaskan rollnya, kemudian pasang lagi kertasnya. Begitu. Sebelum Anda mengecek atau istilahnya merekam EKG, Anda cek dulu apakah kertasnya ini sudah cukup terisi. Begitu. Ya. Kemudian di sini ada tombol power. Tombol power ini Anda tekan, Anda tunggu selama 3 detik, kemudian dia akan menyala seperti ini. Nah, di sini ada gelombang-gelombang dan ada istilahnya lead yang tertulis ini ada lead 1, lead 2, kemudian lead 3, AVR, AVL, AVF. Ini adalah 6 lead yang nanti akan terekam dari kelistrikan jantung. Nah, untuk nanti merekam, Anda pilih mode dulu, Anda klik, kemudian Anda pilih yang standar EKG mode, yang auto. Ya, semuanya untuk mesin EKG pasti ada yang auto. Kalau yang auto itu sudah merekam 6 lead. Tapi kalau nanti Anda memilih lead yang lain, Anda bisa melihat setting yang lain. Untuk yang sekarang kita akan rekam yang leadnya lengkap. Mohon diingat, pilih yang standar EKG. Kalau di sini kan dia pakai bahasa Inggris, dari ECG mode auto. Setelah sudah terpilih, Anda klik mode. Biasanya kalau misalkan Anda mau mengganti pemilihan, Anda pencet ini panah, ini untuk yang pilih yang samping. Nah, kalau mau untuk balik lagi pilih yang ini. Kalau yang merah, kalau yang hitam sudah ada di sini, Anda klik modenya saja. Sudah. Nah, kalau sudah begini berarti ini sudah siap untuk dipakai. Nah, nanti ketika sudah terpasang elektrodanya, kabelnya nanti akan ada gelombang di sini. Setelah ini sudah ada gelombang, nanti Anda tinggal start, klik start, kemudian setelah itu nanti akan terekam secara langsung 6 lead dan akan berhenti secara otomatis ketika mesin ini sudah merekam dengan lengkap. Dari sini sudah paham ya semuanya untuk alat-alatnya. Kita akan mulai untuk melakukan perekaman EKG pada pasien. Baik, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan dan perekaman EKG pada pasien. Saya nanti akan melakukan keterampilan untuk pelaksanaan perekaman EKG mulai dari fase orientasi sampai dengan nanti fase evaluasi. Nah, saya akan nanti mulai langsung berkomunikasi dengan pasien, jadi nanti Anda bisa mempelajari dari situ. Saya nanti juga akan menjelaskan lokasi-lokasi untuk menentukan di mana titik V1 sampai dengan V6. Di tengah saya melakukan keterampilan perekaman EKG pada pasien. Baik, kita mulai. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya adalah Nursmila. Saya akan merawat Bapak dari jam 8 pagi sampai jam 2 siang. Sesuai dengan prosedur rumah sakit, boleh saya pinjam tangannya yang ada dalam identitas? Saya pinjam dulu ya Pak ya. Boleh disebutkan nama, kemudian tempat tanggal lahir dan usia? Saya Tekna. Ya. Usia 48 tahun. Ya. Tempat tanggal lahir? Tempat tanggal lahir Semarang 27 Juni 72. Ya, sudah sesuai ya Pak dengan identitas Bapak. Saya pada pagi hari ini datang ke ruangan Bapak sesuai dengan kontrak waktu bahwa saya akan melakukan perekaman EKG. Perekaman EKG itu untuk mengetahui sistem kelistrikan jantung dan gelombang jantung pada Bapak. Kebetulan Bapak kemarin masuk rumah sakit dan dirawat di rumah sakit karena ada riwayat serangan jantung,
sehingga kami perlu memonitor untuk gelombang jantung Bapak, apakah obat-obatan yang kami berikan dan perawatan yang kami berikan sudah memberikan efek positif pada kondisi jantung Bapak. Iya. Gitu. Saya membutuhkan waktu sekitar 10 menit, Bapak bersedia? Yes. Baik, saya akan menyiapkan alat dulu, kemudian saya akan cuci tangan. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Saya akan cuci tangan dahulu ya Pak ya. Anda cuci tangan dahulu, kemudian tutup tirai, jaga privasi pasien. Selanjutnya Anda datang ke pasien, Bapak, karena perekaman EKG nanti dilakukan di bagian pergelangan kaki, kemudian pergelangan tangan dan area dada. Bolehkah kami membuka pakaian Bapak? Bapak mau membuka sendiri atau mau kami bantu? Iya, silakan. Bapak bisa duduk. Bapak bisa kami bantu untuk duduk. Kemudian mohon maaf, apakah di kantong celana ada kunci? Tidak ada ya Pak ya? Ini aja. Dibuka semuanya. Maaf ya. Oh, betul nomor-nomor Bapak. Ya, pakaiannya saya letakkan dahulu. Kasnya? Iya, dibuka Pak. Ya, saya letakkan di sana saja. Ya. Kemudian Bapak, untuk celananya ada ikat pinggang yang ada logamnya? Tidak ada. Tidak ada uang koin? Tidak ada. Cincin? Tidak ada. Oke. Bapak, kami tutup dahulu supaya tidak kedinginan sembari saya menyiapkan alat. Anda pakai handscoon. Jadi nanti dalam proses perekaman EKG Anda harus membebaskan seluruh tubuh pasien dari logam, jam tangan, kemudian cincin logam, uang logam, kemudian kunci atau HP. Karena logam dan gelombang elektromagnetik pada HP bisa mempengaruhi dari kelistrikan jantung yang nanti direkam di rekaman EKG. Jadi nanti hasilnya bisa terganggu atau bias, atau mungkin kadang kita menyebutnya hasilnya keriting karena ada gelombang lain yang ditangkap oleh mesin ini, sehingga tidak bisa terbaca mana area jantung yang mengalami infark, iskemik, atau yang masih normal. Selanjutnya kita akan membersihkan area pergelangan tangan dan kaki pasien serta area dada pasien dengan menggunakan kapas alkohol. Permisi ya Pak, Saya bersihkan untuk pergelangan tangan Bapak yang bagian dalam. Untuk kaki, permisi. Yang Anda bersihkan adalah yang di bagian dalam karena nanti logamnya akan dipasang di bagian dalam, yaitu di area arteri. Selanjutnya Anda nanti membersihkan yang area dada. Permisi ya Pak ya. Di area sini linea parasternalis yang dekstra, linea parasternalis yang sinistra, serta di area interkostal 5 sinistra sampai dengan yang linea mid axilla. Di sini dibersihkan dahulu. Sudah. Setelah itu Anda bisa memasang atau mengoleskan jeli. Anda oleskan jeli dahulu. Untuk mempermudah, jeli nanti bisa Anda tuangkan dulu pada tisu atau pada kasa. Kemudian setelah itu Anda bisa langsung nanti mempersiapkan untuk elektrodenya. Ingat, yang diolesi adalah area kulit pasien, jadi bukan elektrodanya. Anda olesi untuk yang bagian dalam. Permisi ya Pak. Kemudian langsung Anda pasang elektrodanya. Yang ada logamnya ini di bagian dalam, seperti ini. Selanjutnya, jadi jangan terbalik ya, logamnya jangan di luar, karena logam inilah nanti yang akan menangkap gelombang listrik dari jantung. Untuk yang kaki sama, area di sini, kaki kanan. Kemudian kaki kiri.
Selanjutnya di bagian dada. Untuk bagian dada ini V1 itu dipasang di interkosta 4. Caranya adalah, kemarin Anda sudah belajar untuk pemeriksaan jantung. Ini adalah klavikula. Di bawah klavikula di sini ada lekukan. Kemudian di sini ada sesuatu yang keras. Jadi kalau misalkan Anda perkusi ketika Anda memeriksa untuk suara jantung dan suara paru, di bawah klavikula di sini dia ada lekukan, ada cekungan. Ini adalah namanya interkosta. Dan yang keras di sebelah di bawahnya ini adalah kosta. Jadi kalau interkosta suaranya sonor, kemudian kalau kosta suaranya peka. Nah, yang di sini ini adalah interkosta 1, kosta, kemudian interkosta 2, kemudian kosta lagi interkosta 3, kemudian kosta, ini adalah interkosta 4. Jadi Anda raba. Oh, ini interkosta, ini tulang. Anda raba, oh ini cekungan, berarti interkosta 2. Ini tulang, keras, berarti kosta. Di sini cekung lagi, interkosta 3, ini keras, tulang kosta, kemudian di bawahnya ada cekungan, ini adalah interkosta 4 atau IC4. Nah, IC4 garis parasternalis dextra. Jadi di sini nanti pas di sisi sternum interkosta 4 ini adalah letak dari V1. Jangan meletakkan elektroda di atas tulang karena nanti gambarnya keriting gelombangnya. Anda pasang V1. Ingat, untuk nanti meletakkan kabel, lokasi tempat kabelnya di bagian sisi kiri. Nah, setelah V1 Anda cari V2. V2 sama, interkosta 4 tapi yang parasternalis atau di sisi pinggir sternum yang bagian kiri, sinistra. Interkosta 1, tulang, interkosta 2, tulang, interkosta 3, tulang, interkosta 4. Jadi harus Anda raba. Anda raba bersama-sama. Seperti itu untuk menentukan interkosta 4 linea parasternalis sinistra. Anda pasang, ini untuk yang V2. Setelah V1, V2, Anda lewati dulu V3, Anda cari V5. V5 itu adalah interkosta 5, linea mid clavikula sinistra. Mid clavikula artinya garisnya itu di tengah-tengah clavikula. Ini kan clavikula, Anda bagi dua. Panjang dari clavikula ini Anda bagi dua, ini panjangnya. Kemudian Anda bayangkan garis linier dari tengah-tengah clavikula ke bawah. Nah, ini adalah interkosta 4, Anda cari interkosta 5. Interkosta 4, tulang, kemudian ini interkosta 5. Garisnya, titiknya pas mid clavikula sinistra, berarti di sini. Ini interkosta 5, Anda perpanjang. Nah, disinilah V4. Kalau laki-laki atau anak-anak gampang, pas di bawah puting susu. Cekungan di bawah puting susu itu sudah interkosta yang kelima. Ini adalah V4. V1, V2, V4. Setelah V4 Anda baru memasang V3. V3 itu di mana? Di antara V2 dan V4. Ini adalah V3. Kemudian setelah itu Anda cari yang V5. V5 itu sejajar dengan V4. Sejajar dengan V4, interkosta 5 garisnya adalah aksilaris anterior. Jadi dia garisnya adalah di pinggir ketiak di sini. Nah, letaknya adalah di sini. Anda kasih jeli. Ingat, harus selalu diraba, jangan di atas tulang karena nanti bisa menyebabkan keriting gelombangnya. Ini di linea aksilaris anterior atau garis aksila, pinggir aksila. Nah, yang keenam itu sejajar dengan V5. Mohon maaf Bapak, dibuka sedikit. Di sini interkosta 5 tapi garisnya di tengah-tengah aksila, tengah-tengah ketiak. Ini adalah V6. Jika tidak terlihat dari sini, nanti Anda bisa ke sisi pasien yang sebelahnya. Sudah terpasang semuanya untuk seluruh elektroda. Baru Anda sambungkan dengan kabel. Yang pertama dipasang kabel yang ekstremitas dahulu. Ingat tadi warnanya, tangan kanan warna merah. Anda cari kabelnya yang warna merah.
Tangan kanan berwarna merah. Untuk ini dari atas ke bawah ya masangnya. Merah, tangan kanan. Tangan kiri kuning. Permisi ya Pak. Atas ke bawah. Kemudian setelah itu kaki kiri hijau. Jangan kebalik, arahnya ke bawah ya ininya, elektrodanya. Kemudian kaki kanan hitam. Jadi merah, kuning, hijau, hitam. Setelah ekstremitas sudah, Anda pasang yang area dada. Dada V1, V2, V3, V4, V5, V6 dari bawah ke atas. Ingat, kalau yang ini dari bawah ke atas. Merah V1, kuning V2, hijau V3, coklat V4, hitam V5, bawah ke atas semua arahnya, ungu V6. Merah, kuning, hijau, coklat, hitam, ungu. V1, V2, V3, V4, V5, V6. Dipastikan semua sudah terpasang dengan benar, baru Anda nyalakan EKG-nya. Ingat, mesin EKG ini tidak akan menyetrum pasien, jadi aman saja. Atau ketika pasien bertanya, nanti saya kesetrum enggak? Bilang saja ini aman dan tidak akan menyetrum. Nah Bapak, saya akan mulai untuk melakukan perekaman EKG. Nanti selama perekaman, Bapak tidak boleh batuk, tidak boleh berbicara dahulu. Nah nanti kalau misalkan Bapak ingin batuk, Bapak bisa bilang kepada saya atau angkat tangannya, supaya nanti saya persilahkan batuk dulu dan saya mematikan ini, karena nanti mempengaruhi gelombang. Begitu, mau batuk dulu? Tidak ya Pak ya, bisa kita mulai ya Pak ya. Jadi ketika melakukan perekaman EKG, tolong ingatkan pasien untuk tidak batuk dan tidak berbicara, serta tidak bergerak. Karena gerakan, kemudian batuk, kemudian berbicara, bisa mengganggu rekaman gelombang EKG. Dan minta pasien untuk bernafas biasa saja, tidak perlu menahan nafas. Gitu ya Pak, nanti ketika saya rekam, Bapak tidak perlu untuk untuk menahan nafas, Bapak bernafas biasa saja, kemudian jangan batuk dahulu, kemudian jangan berbicara dan jangan bergerak. Kita mulai sekarang ya Pak ya. Anda sudah tadi memilih mode, Anda sudah memilih modenya auto. Kemudian, nah kalau sudah semuanya terekam di sini akan ada gelombang. Setelah sudah keluar gelombangnya pada 6 lead 1, 2, 3, AVR, AVL, AVF, Anda klik start. Tunggu dulu. Nah, ini sudah keluar. Nanti dia akan berhenti secara otomatis ketika rekaman EKG-nya sudah lengkap. Baik, dia sudah berhenti. Kemudian setelah sudah Anda lepas, Anda jangan lupa memberikan tanggal perekaman di sini, nama pasien dan waktu perekaman. Itu harus diingat karena gelombang EKG itu bisa berubah-ubah seiring dengan kondisi jantung. Tidak perlu Anda langsung baca di sini. Jadi untuk membaca EKG Anda perlu ada pelatihan dan pelajaran khusus. Ada perawat-perawat yang memang sudah terlatih bisa langsung membaca, oh ada tanda kegawatan atau tidak. Kalau ada tanda kegawatan, saat itu juga Anda bisa berkolaborasi dengan dokter untuk memberikan penanganan medis kepada pasien. Dan Anda bisa melakukan tindakan penanganan pertama dan utama. Biasanya Anda kasih dulu oksigen sembari Anda kolaborasi terapi farmakologi. Karena oksigen itu bermanfaat untuk meningkatkan perfusi area jantung. Gitu ya. Ketika sudah Anda kasih nama, kemudian tanggal perekaman dan waktu perekaman, Anda simpan dahulu. Setelah itu Anda bersihkan pasien. Anda lepaskan elektrodanya, Anda bersihkan pasien dan elektroda. Anda matikan alat EKG-nya.
Bapak sudah selesai, nanti untuk rekaman EKG-nya akan kami baca di nurse station bersama dengan dokter. Tapi secara garis besar bagus, ada perbaikan dari rekaman yang kemarin. Jadi Bapak tidak perlu khawatir. Anda lepas dulu elektroda dan kabelnya. Saya bersihkan dulu ya Pak. Jangan lupa ketika melepas Anda bersihkan area tubuh pasien yang tadi ada jelinya, kemudian Anda bersihkan elektrodanya. Setelah dari ekstremitas sudah Anda lepas, Anda bersihkan untuk yang area bagian dada atau area toraks. Permisi ya Pak. Setelah itu Anda bisa merapikan alat. Bapak bisa kembali untuk mengenakan pakaian Bapak. Mau saya bantu atau Bapak mengenakan sendiri? Oh ya, baik. Ini pakaiannya Bapak. Silakan dipakai. Saat ini yang dirasakan masih ada nyeri dada di bagian kiri atau ada terasa berat? Tidak. Sudah tidak. Berarti sudah membaik ya Pak dari kemarin? Ya, syukurlah Pak. Anda rapikan alat-alatnya dan ingat jangan sampai kabel ini terkait satu sama lain sehingga menyebabkan nanti menghambat pekerjaan Anda ketika dalam situasi gawat darurat. Baik, Anda rapikan. Anda bisa melepas handscoon, kemudian Anda cuci tangan. Setelah itu Anda akan melakukan fase terminasi kepada pasien. Anda cuci tangannya dulu. Saya rapikan kembali Pak. Baik, saya pasang kembali selimutnya. Baik Bapak, saya tadi sudah selesai untuk melakukan perekaman EKG. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, ada perbaikan dari gelombang jantung Bapak yang kemarin ada permasalahan ketika Bapak melakukan nyeri dada di gelombang jantung yang sama, saat ini sudah ada perbaikan. Jadi Bapak tidak perlu khawatir untuk mengetahui untuk terapi selanjutnya, farmakologi, nanti saya kolaborasikan dengan dokter. Kemudian untuk perawatan selanjutnya, nanti saya akan tetap datang ke sini nanti pukul 12 untuk mengecek tanda-tanda vital Bapak, kemudian mengajarkan terapi untuk mengurangi kecemasan Bapak yang non farmakologi sesuai dengan kontrak ya Pak ya. Nah, sebelumnya ada yang mau ditanyakan? Ya, bagaimana perasaan Bapak tadi selama perekaman EKG dan setelah selama perekaman ya enak. Oh iya, berarti tidak ada masalah ya Pak. Saya mohon undur diri, saya akan ke station. Jika Bapak perlu bantuan bisa pencet yang ada di pojok kanan atas. Terima kasih. Baik, terima kasih, selamat pagi.